Mudah-mudahan pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, amin ya. Tidak kurang satu apapun. Bapak sekalian, kalau ada yang menawarkan berangkat haji, ya, misalnya, insya Allah 2 tahun yang akan datang ibu bisa berangkat haji, tapi ditambah biayanya. Percaya nggak, Bu? Pak? Kenapa nggak percaya? Hah? Ya, kemarin tuh ada yang telepon ke saya. Ada, Pak, mohon maaf bisa telepon, katanya pengen konsultasi. Saya kira konsultasi apa gitu ya. Pas itu telepon, nah, terus dia menyampaikan, ini Pak, katanya saya punya saudara, ya. Jadi beliau tuh adik kakak. Nah, adiknya itu sudah dapat porsi haji. Nah, terus saya bilang mau dipindah ke kakak, kata. Jadi adiknya mundur gitu. Iya. Bisa nggak? Bisa, saya bilang, kalau keluarga, ya. Gitu. Kalau orang lain nggak bisa, ya. Karena kalau anak ke ibu, ya, ke kakak. Tapi biasanya catatannya ada kalau memang calon jemaah itu sakit, tidak bisa atau tidak memungkinkan berangkat, ya, atau meninggal, atau ada hal-hal lain yang memang tidak memungkinkan lah dia berangkat, ya, begitu. Asal satu keluarga itu bisa. Tapi berarti ini gugur, karena kan berarti mengundurkan diri, gugur, gitu ya. Nah, kalau dipindah, nah itu juga ada aturan lagi, ya, ada beberapa catatan lah, gitu ya. Nah, saya bilang tahun berapa? Katanya pengen tahun 2026 sekarang berangkatnya. Terus adiknya kapan porsinya? Tahun 2032. Atuh nggak bisa, cek saya. Yang dikahanapkan gitu, Pak. Ya nggak bisa lah, gitu ya. Itu sudah apa namanya, antriannya, nggak bisa. Nah, terus tapi katanya kemarin ada yang juga nawarin, gitu ya. Bisa, katanya tahun 2026, asal bayarnya lebih. Jadi berapa, Bu? Saya bilang, jadi 150 juta tambahannya, ya. Jadi kan biaya haji sekarang berapa, Bu? Pak? Kalau BPIH biaya penyelenggaraan ibadah haji itu 93, ya. Aslinya itu 93 juta. Tapi ada subsidi dari pemerintah. Nah, makanya jadi 58 kemarin itu, ya. Jadi beda-beda di tiap tahun, kemungkinan ada naik, ada turun, itu kebijakan pemerintah. Nah, ya. Jadi 58 ditambah 100-an, jadi 150 juta. Terus menjanjikan kamu berangkat, katanya 2006, enggak, saya bilang bohong, enggak boleh, enggak bisa. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati kalau ada yang menawari, ya, berangkat, ya, lebih cepat, entah itu tahun sekarang atau 2 tahun yang akan datang. Pokoknya dari porsi kita yang memang sudah jelas, misalnya kita ini 7 tahun yang akan datang baru bisa berangkat, ya. Anggaplah misalkan 2033 itu kita berangkat, lalu kita pengen dimajukan jadi 2028, ya, itu nggak rasional, nggak bisa, ya. Kecuali dari 2033 itu turun misalnya ke 2032 setahun, ya. Nah, itu nanti biasanya kan masuk cadangan, ya, karena ada yang meninggal, yang tidak bisa melunasi, itu baru turun. Itu sistem langsung siskohat kan, terintegrasi ke pusat, tek gitu turun. Nah, jadi kalau ada yang menawarkan atau yang menawari, ya, bisa lebih cepat, jangan mau, apalagi ditambah uangnya. Nah, hati-hati, ya. Termasuk, nah, kalau misalnya haji plus itu juga sekarang antriannya dari mulai 5 sampai 10 tahun. Haji plus itu, ya. Haji reguler berapa tahun, Bu? Ya, rata-rata, ya, itu dari 12 sampai 20 tahun. Di tempat yang lain tergantung daerahnya. Ada yang juga 30 tahun. Nah, sekarang dengan Kementerian Haji Umroh, ya, Kementerian Haji yang baru sekarang dibentuk itu, kemarin alhamdulillah saya menghadiri undangan dari anggota DPR, ya, Komisi 8 yang membidangi masalah haji. Kebetulan kalau di DPRD ini Ibu Atalia. Kemarin dengan Kemenna, dengan Pak Kanwil kita menyimak, ya. Pak Kanwil juga menyampaikan informasi banyak hal itu. Memang sekarang ada rencana untuk pemerataan. Jadi kemungkinan di rata-rata itu di 20 tahun sampai 25 tahun,
ya 25 tahunan lah. Jadi nggak ada yang sampai 40 tahun. Ya, itu kan tergantung. Ya, yang paling cepat itu sekarang itu di Sulawesi, ya. Kurang ingat kemarin itu apakah di Ternate apa di daerah mana gitu ya. Itu yang memang mayoritasnya Nasrani. Nah, Muslimnya sedikit, itu baru bisa cepat. Ya, ya. Karena kan 1 berbanding 1000 ya. Itu kaidahnya. Jadi 1000 penduduk itu jatahnya kuota 1 haji. Nah, kalau ini Bandung sekian juta ya berarti dihitung, makanya rata-rata Bandung itu kuotanya 2.400 kota Bandung, 2.400 jemaah ya kuotanya itu. Sekarang dikurangi Bu Pak, jadi 2.000. Udah pengurangan karena kan pemerataan itu ya, pemerataan. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan, bahwa jangan mudah ya kemudian ya kita ingin tapi dengan jalan yang tidak legal gitu ya masuk. Kalau furoda gimana? Ini furoda ya. Furoda itu memang itu kuota yang dijual ya, begitu. Bisa langsung, tapi harganya mahal. Nah, tapi sekarang Arab Saudi sedang ketat ya, begitu. Jadi yang furoda itu juga sekarang lagi dicek, karena banyak hal Bapak Ibu. Ada yang memanfaatkan visa itu visa kunjungan, bukan visa haji, visa kunjungan. Ada yang visa kerja, kemudian visa wisata dan segala macam. Kemudian juga sambil berumroh, misalnya berhaji, itu juga nggak boleh sekarang ya, ketat. Nah, ini bisa dipahami ya oleh Bapak Ibu betapa memang proses haji ini tidak mudah, begitu ya. Hari haji nama ada gratis Bu, gratis. Siapa yang melarang masuk Masjidil Haram? Ya, masalahnya perginya ini gitu kan. Nah, itu ya harus ada biaya. Hajinya mah gratis Bu, nggak ada yang bayar ya. Semuanya administratif. Nah, baik Bapak Ibu, ini sekedar untuk mengingatkan saja ya bagi yang akan berhaji ya, begitu. Dan yang sudah haji juga kalau mau lagi bisa ya. Berapa tahun Pak kalau sudah haji, mau haji lagi? Iya, 10 tahun. Asalnya 5 tahun, sekarang 10 tahun. Kalau petugas itu 3 tahun. 3 tahun sudah bertugas, sama 3 tahun itu nggak boleh bertugas dulu ya. Setelah lewat 3 tahun baru mengajukan lagi petugas haji. Kalau petugas ya. Nah, saya juga tahun 2002 itu kan petugas. Jadi 2002, 23, 24, 25. Nah, 26 itu bisa mengajukan. Gitu ya, bisa mengajukan. Baik Bapak Ibu, kita ingin mencoba memahami dulu dari awal sebetulnya haji itu apa ya. Haji diambil dari kata hajja yahujju hajjan, artinya menuju atau datang dengan sengaja. Itu arti asli secara bahasa ya, menyengaja datang. Hajja yahujju hajjan, begitu. Nah, secara istilah haji itu adalah sengaja meniatkan datang ke Mekah ya, ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah dengan syarat dan rukun tertentu ya, sesuai dengan syariah. Begitu. Itu haji. Ya, hajjan. Dan haji ini secara hukum fikihnya dalam Islam wajib. Ya, wajib. Tapi wajib bersyarat. Apa syaratnya? Manis tato'a ilaihi sabila. Itu yang ditetapkan dalam Al-Quran. Nah, itu ada di surat Ali Imran ayat 96. Nah, ini ya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah Al-Baqarah 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrahmu lillah, karena Allah. Nah, berarti aspek niat itu nanti Bu, lillah. Bukan karena trending gitu ya, karena viral, karena tren sekarang. Bapak artis ge haji umrohnya tersawios gitu kan. Ada orang lain bukan karena mengikuti itu ya, artis, tapi memang ini panggilan, ini adalah kewajiban gitu. Ya. Nah, wa atimu. Nah, yang unik Bapak Ibu, kenapa diambil kata dasar wa atimu? Kan tamat itu sempurna ya, selesai.
wa atimu. Sebab biasanya kalau dalam perintah itu dalam Al-Qur'an itu beda-beda kata pengantarnya. Misalnya kalau sholat, pengantarnya kalimat itulah aqimu sholat. Jadi kata aqimu yang dipakai. Kalau zakat apa? Zakat. Wa atuz zakah, gitu ya. Aqimu sholat wa atuz zakah. Jadi kalau sholat aqim bahasa perintahnya. Kalau zakat ata ya'tu ata wa atuz zakah. Gitu ya. Kalau baca Quran apa? Ayo. Ada lagi ya. Wa faradul Quran. Gitu ya. Kalau ilmu tolabul ilmi. Jadi unik Bu, Pak, menggunakan istilah-istilah itu bukan tanpa maksud, pasti ada maksud, ada makna ya di balik itu, begitu. Ya. Jadi beda-beda, ya. Wa atuz zakah, aqimus shalah, gitu ya. Tapi kalau haji wa atimul hajja wal umrah, kenapa menggunakan kata atama yatimmu, gitu, ya? Karena Bapak Ibu, jadi gini. Haji itu dari mulai proses awal niat ya sampai perjalanan sampai akhir itu tetap harus terjaga nilai-nilainya. Makanya istilah mabrur itu tidak pernah ada batas waktu. Ya. Mabrur itu kan terus-menerus. Begitu. Memang secara bahasa sederhana, dulu ada sahabat yang tanya, "Ya Rasul, ma ma'anal mabrur?" katanya. Mabrur itu apa sih? Kata Rasul sederhana ya. Itu mabrur itu adalah it'amu ta'am ya. Gitu. Kemudian wa thayyibul kalam ya, wa afsus salam. Jadi ciri mabrur itu satu, orang itu menjadi lebih dermawan. Banyak memberi. Ati mutam itu kan memberi makan maksudnya, tapi itu maksudnya dermawan. Jadi ringan ternyata mabrur itu, kamu harus lebih dermawan, lebih mudah memberi kepada orang. Yang kedua, wa thayyibul kalam, kamu harus jaga ucapan. Yang ketiganya afsus salam, kamu harus selalu menyampaikan salam. Artinya apa? Dimanapun, kapanpun itu harus menciptakan ketenangan ya, batin bagi orang lain. Tidak memberi tidak membuat masalah. Itu kata Rasul, mabrur itu sederhana ya, gitu. Tapi kan dari tiga hal itu juga ternyata banyak yang tidak bisa melaksanakan, tantangan. Mau sedekah, mau infak, perasaan teh asa angkewe gitu. Kalau di saku kiri saku kanan ada 50.000, saku kiri ada 5.000. Nah, yang diinfakkan masuk kotak infak itu yang berapa? Yang 5.000. Kan itu mah umumnya aneh gitu. Tapi cenah abi masuk 50.000 Pak, tah asupkeun kan pas sudah di jalan padahal mah gede teuing nya 50.000 tah asuk ayeuna gitu. Jadi setan mah selalu mengganggu di awal, di tengah, di akhir memang Bu. Nya 50.000 awal 50.000 lah pira infak di dieu pusdai. Tapi pas di jalan teh kepikiran, nya asa badag teuing 50.000 teh kumaha engke. Anu angke we mun infak teh pas gaji ke-13. Pas gaji ke-13 aya, tapi aya deui kebutuhan lain kan, angke deui we aya. Jadi nggak selesai. Itu hal kecil ya. Apalagi kata Nabi dan juga dalam Al-Quran dicatatkan itu bahwa bersedekah, memberi atau berbagi itu kan dalam keadaan lapang dan sempit. Fis-sarra'i wad-dharra'i. Itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Jadi orang-orang hebat itu adalah yang berinfak, bersedekah, memberi, berbagi ya dalam keadaan lapang sempit. Air lapang mah mungkin bisa Bu, tapi sempitnya kadang-kadang bingung. Kita punya beras 5 kilo, ada tetangga yang minta 2 kilo karena tidak bisa makan dan minum. Kita nggak bagikan 2 kilo teh hese pasti. Padahal dalilnya adalah lapang dan sempit. Jadi memang Nabi itu hebat ya, secara psikologis dia bisa gitu menyampaikan itu pada kaumnya itu dan kepada kita sebagai umatnya. Hal-hal yang sederhana, tapi ternyata itu pelatihannya berat. Makanya wa atimu, pulang dari haji harusnya lebih hebat. Gitu ya. Itu mabrur itu kan tidak berkesudahan, abror. Ya. Baror, abror. Sebagaimana kepada orang tua kan birrul walidain ya. Artinya tanpa disuruh, tanpa diminta gitu ke orang tua itu. Ya, berbagi, memberi jika sakit, ya, bawa ke dokter diobati, jika kurang diberi, begitu, dibahagiakan, ya, gitu. Komunikasi, birrul itu begitu. Jadi hal-hal yang mudah, gitu ya, yang itu menjadi kebaikannya banyak sebetulnya, gitu ya.
dan seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi tadi soal itu saja, atimu to'am kata Rasul itu ciri mabrur kata Rasul. Apalagi thayyibul kalam ya. Wah, bahasa yang harus baik itu. Kadang-kadang kita kan, nah sekarang kita mah pindah dari bahasa ke jempol, ke jari. Itu ada jempol, ada like, ada ya, hati-hati itu. Tantangan terbesar abad kita sekarang itu adalah medsos ya, fitnah. Dulu saya berpikir kan ciri kiamat itu katanya banyak fitnah. Dikira tuh ya di mana-mana gitu aya fitnah-fitnah, oh ngomongin batur. Ternyata baru kepikir sekarang, oh ternyata fitnah itu banyak di akhir zaman itu karena lewat handphone. Gitu. Itu ciri. Ya, begitulah pandangan-pandangan kita. Baik Bapak Ibu, jadi nah aneh ya, makanya menggunakan kata atimu tidak boleh tuh ya, setelah haji ada nges haji, kembali pada kebiasaan lama nggak bisa. Justru harus dijaga itu. Makanya berat kata Nabi, al-haji wafdullah. Haji itu adalah para duta-dutanya Allah, utusan gitu ya. Jadi siga duta besar nih jaga itu marwah gitu ya. Nah itu, kemudian ada juga ungkapan wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka. Nah ini yang aneh Bu, kenapa azan itu untuk manusia? Wa'adzin, azankan, syiarkan semua manusia untuk berhaji. Bayangkan, di sini nggak lagi orang beriman Bu. Ya, nah berarti ada makna tersembunyi di balik penggunaan kata adzin finnas itu. Ya, kenapa di sini wa'atimu? Kenapa di sini walillahi 'alan nasi hijjul baiti? Kenapa di sini katanya wa'adzin? Ya, kan nanti setelah ayat ini ada ungkapan liyashhadu manafi'alahum, agar semua orang bisa menyaksikan haji itu apa. Ya, dan bahkan orang non muslim pun bisa dapat Bu manfaat dan hikmah-hikmah dari haji ini. Coba sekarang kalau haji Bu, ya itu kemarin saya tanya-tanya ya ke bagian di haji itu, berapa sih yang dibutuhkan di Arafah itu makan? Ternyata untuk apelnya saja, buah apel itu 180 ton per hari. Itu khusus Indonesia. Bayangkan. Belum pisang. Anu yang sudah haji banyak-banyak, wah berlimpah itu. Pisang, apel, belum air ya. Wah, air itu berlimpah. Nah, kebutuhan itu aja udah 160 ton. Belum sambal Bu, saset, sambal saset. Itu tuh. Ya. Ribuan pack gitu. Tapi yang dapatnya siapa? Beras dari Vietnam gitu loh, sambalnya dari India, pisang dari Brazil, orang-orang non muslim. Makanya tempo hari kata Pak Dirjen itu, lamun hegaya orang Islam gitu yang dapat, bayangkan dapat ini ya tendernya gitu. Nah ibu ge sok ayeuna usulkeun Bu, sok nyambal kan, abdi lah ti abdi Pak gitu sambalna asal siap we Bu ya, 4 kontainer misalkan sok aya. Ajang jemaah haji itu liyashhadu manafi'alahum setelah ayat ini nih. Makanya wa'adzin finnas, sok semua manusia kan. Di sini bukan orang beriman, semua manusia. Anas itu kan tidak dibatasi orang itu beriman atau tidak beriman. Kan ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu khusus, ada ya ayyuhannas, beda. Nah itu ya Bu ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi kalau umroh, nah umroh itu secara bahasa artinya amaro ya'muru, meramaikan atau memakmurkan. Secara istilah hampir sama ya, berkunjung ke Baitullah, melaksanakan ibadah dengan syarat dan rukun tertentu sesuai syariat. Beda umroh dengan haji apa Bu? Pertama waktunya. Ya, kalau umroh bisa kapan saja. Kalau haji tertentu, yaitu pada tanggal ya 9 Zulhijjah. 8 itu kita dibawa ke Arafah. Nah 9-nya itu adalah wukuf di Arafah, baru setelah wukuf ke Muzdalifah. 10-nya pagi kita melempar begitu. Nah kalau umroh tidak ada ya, jadi arenanya ataupun tempat-tempatnya itu kalau umroh hanya di Masjidil Haram. Kalau haji ada Ar-Muzna, itu saja yang membedakan waktu dan tempat. Ya, rukunnya sama ya, niat, mikot, kemudian tawaf, sa'i, ya, tahalul, mencukur rambut. Nah, haji ditambahkan dengan wukuf di Arafah, itu rukun. Jadi diingat Bapak Ibu, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ya, rukun haji itu yang tadi yang 6. Kalau 6 itu 5 ya, 6 tertib. Kalau 6 itu tidak dilaksanakan maka batal hajinya. Kalau nggak tawaf, batal hajinya. Gitu. Kalau misalnya nggak pakai ihram gimana? Boleh nggak? Ya? Kata siapa Bu? Boleh.
kalau tidak pakai kain ihram misalnya karena keterdesakan atau tertentu, tapi dia harus membayar dam, gitu ya. Ada misalnya pas mau hajian, si kain ihramnya itu kena najis, tapi dia nggak bisa nyari lagi, terpaksa pakai pakaian biasa, dia kena dam. Jadi mesti dibedakan mana yang rukun, mana yang wajib. Nah, ya, mangga Pak. Teman. Jadi itu yang dibedakannya ya. Jadi ada hal-hal jadi ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Nah kalau mabit di Muzdalifah itu wajib, mabit di Mina itu wajib. Kalau tidak, jumroh wajib. Ya kalau tidak, itu kena dam. Tapi sah nggak hajinya? Sah, ya begitu. Jadi bedakan rukun, wajib dan sunnah, begitu ya sunnahnya. Mandi sebelum ihram, mandi dulu nih sebelum pakaian ihram, apa hukumnya? Sunnah, ya. Habis mau pakai ibak Pak, langsung we pakai ihram mah enggak, paling bau gitu aja. jadi haji bau nanti. Ya itu sunnah. Jadi bedakan mana rukun, mana wajib. Itu yang ibu harus pahami nanti ya. Makanya di sini kalau kaitan dengan haji, apa yang mesti disiapkan? Satu, niat. Ikhlas lillah tadi ya, wa atimul hajja wal umrah lillah. Lillahnya itu sudah khusus kepada Allah. Yang kedua, kaifiyat. Niat, kaifiyat itu apa? Tata cara ya. Jadi apa fikihnya ya? Mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah tadi. Nah, lalu tempat bersejarah, hikmahnya apa dan sebagainya. Yang ketiga adalah zadat atau bekal. Ada bekal. Ya, bekalnya ini syukur, sabar, istighfar, ya, bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Itu dalilnya. Ya, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan, kesabaran. Dah Bapak Ibu, haji mah kitu-kitu kene dari dulu sampai sekarang juga. Ya, tawaf 7 putaran, nggak bakalan bertambah. Sa'i 7 balik, tidak akan berubah. Ya, yang berubah itu situasinya, kebijakannya. Nah, disitulah nanti persoalan. Misalnya ya, pas mau berangkat pesawatnya delay jadwalnya, itu harus siap, sabar. Ya, jadi sabar, istighfar dan syukur. Nah, ada bekalnya baru. Apa saja bekalnya itu? Rupiah, real dan dolar. Itu bekal. Jadi ada bekal. Nah, Bapak Ibu, syarat wajib haji itu ini: Islam, balik, ya, berakal. Nah, nanti ada ini nih istitoah tadi. Nah, apa itu istitoah? Banyak ya kajiannya. Ada mampu dalam pengertian finansial, ada mampu dalam pengertian fisik. Nanti Pak Asep insya Allah akan menyampaikan kesehatan apa saja syarat-syaratnya ya bisa berangkat. Ada mampu dalam pengertian situasi sosial politik, itu juga di ini ya, dan itu sudah diantisipasi Bapak Ibu di haji ya. Di dalam ayat haji itu ada. Dan jika kamu tidak sampai ke Baitullah, maka harus menyembelih seekor kambing. Ada tuh di dalilnya. Jadi bagaimana kalau sudah datang ke Jeddah, apalagi kita sudah niat ya, karena kita misalnya lewat Jeddah itu berarti kan di pesawat. Sampai Jeddah ternyata balik lagi, nggak boleh. Karena urusan administrasi, karena banyak hal ilegal segala macam, itu harus menyembelih seekor kambing loh. Hajinya nggak jadi, dia balik lagi dan harus menyembelih seekor kambing. Dia rugi. Kan ada kasusnya kemarin ya, Furoda itu, yang datang ke Jeddah, dicek administrasinya ada masalah, balik lagi Bapak Ibu. Sudah bayar berapa ratus juta coba. Makanya saya bilang tadi, kalau ada yang menawari, Bu bisa berangkat 2 tahun yang akan datang, padahal kita posisinya jauh, jangan mau ya, itu jangan mau. Nah ini ya, jadi nanti isi toahnya banyak, keamanan finansial, mental, fisik ya. Itu sesuai dengan dalilnya ya, manis toah. Jadi isi toah itu luas diartikannya begitu. Nah Bapak Ibu, yang terakhir ini ada syarat administrasi. Kan tadi hajinya itu gratis ya, tidak ada bayar ya masuk ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi, nggak ada bayar membayar ya, bebas gitu ya gitu. Nah masalahnya berangkat ke sananya ya Bu ya, itu yang harus diongkosi.
Nah, jadi ada porsi haji yang pertama itu, ya. Ibu harus porsi haji. Tadi kan disampaikan kita berdoa, ya, pengen haji segala macam, tapi kalau ada porsinya nggak bisa. Itu syarat. Ya, itu. Makanya dari sekarang, bahkan nanti Bapak Ibu tolong sampaikan pada anak-anak kita, ya, pada anak-anak dari sekarang, mumpung mereka masih muda. Ya. Ada dalilnya Bapak Ibu, ya. Kata Nabi, ini hadis Nabi, Rawi Ibnu Hibban wa Ahmad, ya, man aradal hajja falyata'ajjal. Barang siapa yang ingin atau meniatkan berhaji maka harus disegerakan, falyata'ajjal, ya. Fa innahu yamradu, ya, fatadillur rahilah, ya. Jadi karena bisa saja orang itu sakit atau kendaraannya hilang, atau yang ketiga wa ya'ridul hajat, atau dia bermasalah dengan kesempatannya, waktunya. Jadi memang ulah nunggu pensiun, ya angkewe pas pensiun. Ya mending kalau waktunya, usianya ada, terus kalau uangnya siap, kan gitu. Ya, jangan begitu Bapak Ibu. Pokoknya niat haji langsung, biarkan Allah yang memberikan kemampuan itu pada kita, asal kita sudah niat. Ya, datang ke bank, daftar. Ya, sekarang ibu nggak usah ke bank karena sudah ada di sini banknya. Gampang, ya, gitu. Tinggal bicara aja. Jadi begitu Bapak Ibu, niat itu harus diberi dengan ikhtiar. Nggak bisa hanya niat saja, ikhtiarnya. Nah, jadi porsi hajinya dulu, gitu. Jadi kalau belum nabung-nabung ya nggak ada keluar porsi, jadi makin lama we doa nanti, ya, gitu. Nah, jadi porsi haji satu. Yang kedua, ya nanti setelah porsi haji dapat, ketika ada panggilan untuk berangkat itu sudah siap paspor, visa, ya, dan yang terakhir adalah pelunasan biaya haji. Nah, kenapa sih ada ini? Karena mekanisme yang dibuat oleh pemerintah itu adalah satu, ya, untuk daftar itu 25 juta, ya kan? Nah, sisanya itu nanti. Kenapa sih nggak langsung ditetapkan 50 aja? Biar kita langsung 50, nggak bisa, karena nanti proses akan ada, ya, ada BPIH, ada BPIH, gitu, ada biaya penyelenggaraan ibadah hajinya itu pemerintah, dihitung, dikalkulasi, oh ternyata 93 juta totalnya. Kenapa? Karena mungkin saja mata uang berubah, ya, naik turun. Jadi naik pesawatnya sekarang nambah, nanti fasilitas di Armunanya begini, gitu. Nanti visanya harganya sekarang enggak 1,5 juta tapi bertambah. Nah, sehingga pelunasannya itu tidak bisa ditetapkan di awal, gitu Bu, Pak. Dasarnya. Kenapa pelunasan? Saya juga berpikir, nah hasil itu langsung gitunya udahlah 50 juta aja. Jadi biar kan yang punya uang mungkin langsung bisa nabung, bisa memenuhi ini. Tapi nggak bisa ternyata. Nah, makanya 25 itu porsi awal, keluar porsi, sisanya nah itu nanti menunggu keputusan pemerintah, DPR, ya, mengajukan, kemudian diskusi segala macam, nanti baru ditetapkan tahun ini biaya haji sekian. Nah, baru pelunasan, ya, itu naik turun, ya, gitu, naik turun kan. Jadi kadang bisa 58, jadi 55 lagi, mungkin bisa 59, bisa 60, bisa turun lagi, tergantung situasinya. Begitu Pak Ibu, ya. Nah, jadi bagaimanapun niat kita tadi berdasarkan hadis tadi, ya, bersegeralah untuk berhaji. Fa innahu la ya'rifu ma ya'ridu hajah. Karena setiap orang itu nggak tahu, kata Nabi, apa yang menjadi kebutuhannya di masa akan datang. Urusannya itu beda-beda, gitu, ya. Dan ingat dari hadis Nabi, la tusyaddu rihal illa ila thalatha amakin, atau ila thalatha masajid. Masjidil Haram, wa masjidil hadza Nabawi, wa masjidil Aqsa. Kata Nabi, tidaklah diberikan tidaklah orang itu berpergian, mengadakan perjalanan healing, gitu, ya, misalnya, ya, kecuali ketiga masjid dalam kaitan ibadah, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau sudah ke Masjidil Haram, bolehlah ibu nanti jalan-jalan ke Singapura, ke Jepang, ya, utamakan dulu, ya, ke sana, ke Masjidil Haram, karena itu hadisnya la tusyaddu rihal, ya. Begitu Bapak Ibu, ya. Nah, jadi insya Allah hari ini apa yang menjadi ikhtiar kita, yaitu bagaimana sih saya supaya bisa dapat porsi, ya. Nah, bagaimana caranya, solusinya nanti dari
pihak Maybank itu akan menjelaskan lebih jauh ya bagaimana kita bisa melaksanakan hal tersebut ya. Bapak Ibu, demikian dari saya sebagai pengantar saja ya. Mudah-mudahan ya kita semua diberi kemampuan oleh Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Niatnya sudah ada, tinggal sekarang kita berikhtiar ya gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.